Shalom. Shalom Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi. Kita bersyukur semua karena kemurahan Tuhan kita berada di tempat ini. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan angkat pujian. Lebih baik satu hari di pelataran. Mari Bapak Ibu, kita mau sama-sama bersyukur melalui pujian kita. Biarlah boleh menyenangkan hati Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Satu hal yang ku rindu, ini doa kami Tuhan. Biarlah pujian yang sungguh-sungguh adalah isi hati kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Satu hal yang ku pinta, Terima kasih Tuhan. menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu
selamanya besar dan ajaib, selamanya besar, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Terima kasih Bapa di surga kalau kami boleh diberi kesempatan untuk sama-sama menikmati hadirat Tuhan. Datang bersama-sama di dalam ibadah pada pagi ini. Biarkan kami semua boleh menikmati pimpinan dan penyertaan-Mu. Hadirat Tuhan boleh kami rasakan dalam setiap pujian yang kami naikkan, setiap doa yang kami panjatkan, bahkan firman yang kami dengar. Boleh memberikan kekuatan baru, boleh memberikan pedoman dalam hidup ke depan. Tangan Tuhan yang ajaib yang terus menuntun langkah kami, supaya kami senantiasa boleh menjadi bagian di dalam rencana Tuhan dalam hidup ini, untuk menjadi terang, menjadi berkat bagi banyak orang. Bapa, kami mau menyerahkan ibadah kami dari awal sampai selesai dalam pimpinan kuasa-Mu. Roh Kudus ambil alih seluruh kegiatan kami. Urapan Tuhan boleh mengalir kepada setiap para pelayan dan aktivis yang terlibat di dalam pelayanan. Kami menyerahkan teman sahabat kami yang mungkin dalam perjalanan. Tuhan pimpin mereka untuk tiba dengan selamat. Berkati setiap kami yang sudah datang dengan setia. Kami tahu Tuhan Kau punya rencana yang baik bagi kami. Hadirat-Mu memberikan kami kekuatan, menyembuhkan mereka yang lemah, yang sakit, yang betul-betul membutuhkan pertolongan. Kau siapkan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan semua dalam naungan-Mu. Jadilah kehendak-Mu bagi kami. Kami mau buka ibadah ini dengan satu nama, Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kami yang kekal. Amin. Amin. Bapak Ibu yang siap memuji Tuhan boleh lambaikan tangannya. Amin. Haleluya. Kita mau katakan ku masuki gerbangnya. Mari kita mau tepuk tangan sama-sama ya. Kita mau bersyukur karena kebaikan Tuhan. Kita mau memuji Tuhan. Mari kita bersuka dan menyanyikan pujian ini bersama-sama. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia gerakanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia gerakanku. Amin Bapak Ibu, mau memasuki gerbang Tuhan dengan pujian? Amin. Yuk kita beri salam satu dengan yang lain. Kita naikkan pujian ini sama-sama. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia gerakanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia
Ibu. Haleluya, lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam skala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam skala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Mari Bapak Ibu, angkat suaramu, naikkan pujian ini dengan segenap hati kita. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam skala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Amin. Ya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, Bangkit gereja Tuhan. kita gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Mari Bapak Ibu, kita saut-sautan ya, naikkan pujian ini. Haleluya. Kita lebih dari pemenang. 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 Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kita lebih dari pemenang. Yang berkemenangan katakan haleluya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita bersyukur kita boleh memuji dan menyembah Tuhan. Kita memuji dan menyembah Tuhan dengan segenap hati.
Mari Bapak Ibu kita mau sungguh-sungguh. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Sebelum naikkan pujian ini, izinkan saya bersaksi sedikit. Minggu kemarin saya mau ke gereja, tapi 3 kali di cancel gokar. Jadi saya nggak bisa ke gereja karena sampai jam 10 belum dapat gokar. Akhirnya saya, karena udah rapi, saya harus cari gereja. Saya datang ke gereja yang dekat rumah saya yang usianya hampir 100 tahun. Dia sedang ulang tahun yang ke-95. Dia gereja Injili, gereja mainstream. Saya datang, saya sangat kaget. Saya pikir kalau gereja mainstream isinya doksologi gitu ya. Saya datang, saya ambil kursi. Mereka naikkan pujian suci, 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 dan oma-omanya menyembah Tuhan, angkat tangan. Saya bilang, wah ini saya ke gereja mainstream apa ke gereja karismatik ya. Tapi saya kaget gitu ya bahwa gereja Tuhan sudah bertumbuh dan berkembang. Dan sudah melampaui banyak batasan-batasan yang ada di kepala kita. Saya kaget gereja yang sudah berusia hampir 100 tahun, puji-pujiannya ternyata puji-pujian sekarang dan oma-omanya sama opa-opanya tanpa malu-malu, muji nyembah Tuhan, suaranya kenceng banget padahal jalannya gemeteran Bapak Ibu. Tapi begitu naikkan pujian mereka angkat tangan sampai wow, ternyata Tuhan mereformasi banyak gereja tanpa kita ketahui. Mari Bapak Ibu kita mau menyanyikan pujian ini dengan segenap hati kita. Kalau gereja yang hampir usianya 100 tahun mereka sudah menabrak batasan-batasan, bukan menabrak ya. Mereka memperbarui liturgi-liturgi mereka. Mereka menerima pembaruan-pembaruan. Mari kita menikmati hadirat Tuhan dengan kebebasan dan kemerdekaan yang Tuhan berikan. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau naikkan pujian ini dengan segenap hati kita. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu
Sebab Engkau Tuhan Allahku, Engkau Allahku, berkuasa selamanya. Yesuslah namanya. Mari naikkan pujian ini. Ku angkat tangan memuji. Ku angkat tangan memuji. Tuhan, Kau lihat setiap kami yang haus dan rindu akan Engkau, Tuhan. Engkau Tuhan Allahku, berkuasa selamanya. Ku angkat tangan memuji. Ku angkat tangan menyembah. Sebab Engkau Allahku, berkuasa selamanya. Yesuslah namanya. Sebab Engkau Allahku, berkuasa selamanya. Yesuslah namanya. Sebab Engkau Allahku, Haleluya. berkuasa selamanya. Yesuslah namanya. Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa, Kau besar. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk hari yang indah yang Engkau berikan pada kami. Dalam situasi apapun juga, kami percaya tangan kasih-Mu terus memimpin kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk kesempatan yang Engkau berikan untuk kami memuji, memuliakan nama-Mu. Dan demi kesempatan yang Engkau berikan untuk kami mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kami buka hati kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Biarlah Tuhan kuasa Roh Kudus-Mu melawan kami semua. Sehingga ketika kami pulang dari ibadah ini, sukacita-Mu meluap dalam hidup kami. Dan biarlah lewat hidup kami, orang bisa melihat Allah yang kami sembah, Yesus Tuhan namanya, adalah Allah yang penuh kasih. Karena kasih itu mengalir lewat hidup kami. Dan orang boleh melihat. Dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Bapa, sekali lagi kami serahkan penyampaian firman ini ke dalam tangan kasih-Mu. Urapan kuasa Roh Kudus-Mu melawat kami semua. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk saudara. Puji Tuhan, kita boleh ada lagi di rumah Tuhan. Saudara yang kasih, saya kepikiran, durian yang paling enak durian apa ya? Kalau lokal kan ada petruk, ada montong, terus sekarang ada durian merah ya, lokal. Kalau yang luar kan, montong dari Thailand ya. Petruk, bowor gitu ya, terus durian merah. Nah kalau yang itu kan montong, ada munsaking, terus ya banyak lah. Menurut saudara yang enak yang mana ya? Yang lokal apa yang dari luar? Kalau menurut saya nih, durian yang enak itu yang udah ada di mulut.
Kalau biar montong segede apa gitu kan ya, bawor sebagus apa, masih belum enak kalau belum ada di mulut. Ya kan? Cuma ngeliatin, waduh durian montongnya gede-gede tuh ya gitu. Atau kita lewat toko durian, waduh. Tapi kalau belum sampai di mulut, belum enak. Tapi kalau udah sampai di mulut, enak. Saudara, kasih Tuhan, kalau cuma saudara dengar, pendeta ini kesaksian, saudara ini kesaksian, bagaimana Tuhan begitu hebat, berkuasa menolong. Kalau cuma sekedar dengar, kayaknya kurang enak deh. Ya. Tapi kalau sudah merasakan benar kasih Tuhan begitu luar biasa. Nah, permasalahannya kita merasakan mujizat ketika sakit di jamaah Tuhan, kan sakit dulu baru merasakan mujizat. Ya. Kita merasakan pertolongan Tuhan ketika ada masalah. Kalau hidup tenang-tenang aja ya enggak berasa. Makanya mungkin saat ini ada di antara saudara yang sedang menghadapi badai hidup. Ya, gelombang yang begitu besar menerpa saudara. Sehingga saudara mungkin berasa, Tuhan saya sudah tidak kuat. Biarlah kita mengecap kasih Tuhan. Kita rasakan kasih Tuhan. Bukan sekedar dengar kesaksian dari orang-orang, bukan, tapi lewat hidup kita yang terjadi. Permasalahannya adalah kalau tanpa Roh Kudus menopang saudara, saudara tidak akan kuat. Contohnya, kalau sakit terus menerus, misalkan sakit-sakit yang sangat, dokter bilang ya umurnya paling 2 bulan atau sebulan. Kadangkala kita berdoa, orang-orang datang dukung doa, kesembuhan tidak terjadi. Makin parah, makin parah. Kadangkala kita bertanya, benarkah Tuhan mengasihi saya? Kalau Tuhan mengasihi saya, kenapa gak ada jawaban Tuhan? Nah, ini yang kadangkala membuat kita mungkin di hari-hari terakhir mundur dari Tuhan. Karena seolah-olah Tuhan tidak menjawab doa saudara. Pagi ini, ayo kecap kasih Tuhan. Walaupun saudara merasakan seolah-olah Tuhan tidak menjawab doamu, tapi Tuhan peduli akan hidupmu. Amin saudara. Nah, tema gereja bulan ini kan jadilah terang bagi umat Tuhan. Jadi terang bagi umat Tuhan. Permasalahannya seandainya saya sedang dalam masalah, tapi saya harus jadi terang buat orang-orang. Ini hal yang sangat berat saudara. Kita menghadapi masalah berat, tapi harus jadi terang. Kita kan bukan orang yang bermuka dua. Bisa manis, tapi sebenarnya marah. Tapi Tuhan inginkan saudara dan saya, seperti tema bulan ini, jadi terang buat umat Tuhan. Saudara, ada contoh kasus yang kita akan gali dalam firman Tuhan. Walaupun dalam situasi yang menakutkan, mencekam, mengkhawatirkan, penuh kemarahan, tapi orang-orang ini tetap jadi terang. Ya, sama seperti bulan kemarin kan, saya berkhotbah. Salah satunya jangan sesat, ya. Pergaulan yang buruk bisa merusakkan. Nah, saudara, yuk kita buka dulu dalam 1 Samuel pasal 22. Ayat 1 sampai 5. 1 Samuel
pasal 22 ayat 1 sampai 5. Demikian firman Tuhan. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Dari sana Daud pergi ke Mispah di Moab dan berkata kepada raja negeri Moab, izinkanlah ayahku dan ibuku tinggal padamu sampai aku tahu apa yang dilakukan Allah kepadaku. Lalu di antara mereka kepada raja negeri Moab dan mereka tinggal bersama dia selama Daud ada di kubu gunung. Tetapi Gad nabi itu berkata kepada Daud, janganlah tinggal di kubu gunung ini. Pergilah dan pulanglah ke tanah Yehuda. Lalu pergilah Daud dan masuk ke hutan Keret. Saudara yang kasih, saudara seringkali membaca ayat-ayat ini. Daud berhasil mengalahkan Goliat. Semua orang memuja Daud. Karena musuh yang begitu menakutkan berhasil dikalahkan oleh Daud. Tapi saudara, Daud hanya seorang prajurit. Ada Saul sebagai raja. Saul senang sebagai raja karena prajuritnya berhasil mengalahkan Goliat, musuh yang paling menakutkan. Tapi permasalahannya, di luaran banyak gosip-gosip, banyak isu-isu yang membuat Saul panas hati. Karena orang-orang bilang, ya terutama ibu-ibu bilang, Saul mengalahkan musuh beribu-ribu. Tapi Daud berlaksa-laksa. Dan ini yang membuat Saul marah. Saudara bisa bayangkan, prajurit diagung-agungkan, bisa ngalahin musuh berlaksa-laksa. Dia raja, kan musuhnya pimpinannya, rajanya yang memenangkan semuanya. Sehingga Saul ingin membunuh Daud. Terlebih lagi, ternyata Daud berteman dengan Yonatan, anaknya Saul. Padahal logikanya Saul sebagai raja turun tahta ke Yonatan. Malah ini Yonatan berteman dengan Daud dan mendukung Daud untuk menjadi raja. Makanya jalan satu-satunya Daud harus dibunuh. Dan ketika Daud menghadapi hal seperti ini, Daud lari. Dia menghindar dari Saul. Tadi di ayat 2 dikatakan, berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Saudara, Daud hendak dibunuh Saul. Ada rasa takut, ada rasa marah, karena dia berasa tidak salah. Bahkan dia sudah membela bangsanya, tetapi dia justru ingin dibunuh. Dan Daud pergi. Dan ternyata ada orang-orang yang mengikuti dia. Dan orang-orang itu, orang-orang yang sedang dalam masalah. Mungkin pernah bunuh orang, sedang mau ditangkap lari. Mungkin nipu orang. Dan banyak-banyak hal. Dan mereka kumpul mengikut Daud. Saudara bisa bayangkan Daud sendiri sedang dalam masalah, dikejar-kejar Saul untuk dibunuh. Sekarang orang-orang yang istilahnya orang-orang dalam masalah ngumpul sama dia. Kira-kira jadinya apa? Seharusnya orang-orang yang bermasalah kumpul dengan Daud karena pergaulan yang sesat, ya, menyebabkan Daud jadi seperti mereka.
Tapi kalau kita baca ayat itu, justru Daud memimpin orang-orang yang menurut saat itu sedang dalam masalah untuk memperoleh kemenangan. Saudara, saat ini juga mungkin di antara saudara sedang bergumul dengan kehidupan, dengan persoalan keuangan, persoalan kesehatan. Dan saudara, Tuhan inginkan untuk menjadi terang. Bagaimana Tuhan saya harus menjadi terang kalau saya sendiri seolah-olah kegelapan menutup saya. Daud bisa memimpin orang-orang yang berantakan ini untuk memperoleh suatu kemenangan. Saudara dan saya, secara manusia kita lemah, nggak mungkin. Ngatasin masalah hidup aja udah sukar, apalagi menolong orang lain, apalagi menjadi terang buat orang lain. Tapi saudara harus ingat bahwa Roh Kudus yang dikirim untuk menopang saudara, untuk meneguhkan saudara, untuk menguatkan saudara. Saya tidak tahu pergumulan apa yang terjadi, tapi satu hal yang saya ketahui dengan pasti, Tuhan tetap mengasihi hidupmu. Apapun persoalan itu. Setidak mampu kamu, Tuhan tetap peduli. Dia tetap mengasihi. Nah saudara, kita baca dalam 1 Samuel pasal 24 ayat 4 sampai 7. Pasal 24 ayat 4 sampai 7. Demikian firman Tuhan. Pasal 24 ayat 4 sampai 7. Ayat 4. Ya. Oh ya, sorry. Di sini mungkin agak itu ya, beda. Oke. Saya baca ayat 4 nanti saya sambung di sana. Ia sampai ke kandang-kandang domba di tepi jalan. Di sana ada goa dan Saul masuk ke dalamnya untuk membuang hajat. Tetapi Daud dan orang-orang yang duduk di bagian belakang goa itu. Lalu berkatalah orang-orangnya kepada Daud, telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu. Sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Maka Daud bangun lalu memotong puncak jubah Saul dengan diam-diam. Kemudian berdebar-debarlah hati Daud karena ia telah memotong puncak Saul. Lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada Tuanku. Kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia, sebab dialah orang yang dia urapi Tuhan. Ya, saudara yang kasih, Daud hendak dibunuh oleh Saul. Sekarang orang-orangnya berkumpul, orang-orang yang sedang masalah, ikut dia. Ketika ada kesempatan, Saul masuk ke dalam goa untuk buang hajat. Ternyata di dalam ada Daud beserta teman-temannya sedang ngumpet. Saul masuk ke dalam. Dia dari luar terang, masuk ke dalam gelap, sukar untuk lihat kan. Nah, Daud bisa lihat karena orang dari luar bisa kelihatan. Dan Daud diberitahu oleh pengikut-pengikutnya, ini sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Udah diserahin sama kamu, udah tinggal dimatiin aja. Benar saudara logikanya. Ada orang yang mau membunuh kita, udah jelas mau ngebunuh kita. Sekarang ada kesempatan kita untuk matiin dia, kenapa gak dimatiin? Dan pengikut-pengikutnya kan orang-orang bermasalah. Maunya istilahnya lu jual, gua beli. Seperti itu yang
lakukan oleh orang-orang Daud, pengikut-pengikut Daud. Tapi Daud bilang, saya tidak akan menjamah orang yang diurapi Tuhan. Saudara, Daud dalam masalah, sekarang teman-teman yang bermasalah ikut dia, tapi dia tetap punya kasih Tuhan. Tetap menghormati Saul sebagai raja. Saul sebagai raja yang diurapi Tuhan tetap, walaupun secara logika kesempatan untuk membunuh Saul adalah yang tepat. Daud hanya memotong ujung jubahnya Saul. Dan Saul mungkin karena mules, saudara. Begitu dia lepas, selesai, pas dipotong, ces gitu. Jadi dia nggak tahu, saudara. Ya. Dan Saul selesai keluar, setelah agak jauh baru Daud panggil dia. Nih, kita baca di ayat 11-12. Berarti 10 sampai 12 di situ ya. 11, 12. Ya, ketahuilah pada hari ini matamu sendiri melihat bahwa Tuhan sekarang menyerahkan engkau ke dalam tanganku dalam goa itu. Ada orang yang telah menyuruh aku membunuh engkau, tetapi aku merasa sayang kepadamu karena pikirku, aku tidak akan menjamah tuanku itu sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Setelah Saul agak jauh baru Daud keluar dan unjukin. Ini potongan baju. Berarti kalau mau ngebunuh nggak ada masalah. Kesempatannya besar sekali. Saudara, Daud bisa melakukan itu. Padahal logikanya ya harus dimatiin. Orang yang ingin bunuh kita ya harus kita matiin dulu. Tapi Daud tidak. Saudara bisa bayangkan, dia sedang masalah, hendak dibunuh. Sekarang ketemu calon pembunuhnya sudah di depan mata, tinggal dibunuh. Belum pengikutnya sudah ngomporin, udah matiin aja. Saudara, dalam hidup juga kadang-kadang seperti itu, saudara. Ketika kita misalkan difitnah orang, sekarang orang itu dalam masalah. Banyak orang ngomporin kita, tuh lu lihat tuh, yang fitnah lu tuh. Ya. Sehingga kita tanpa terasa ikut ngutuk, saudara. Iya sih, dia fitnah. Bikin gua jadi susah. Dan itu yang terjadi. Tapi Daud tetap dia bilang, saya tidak akan menjamah orang yang diurapi Tuhan. Saudara, dunia makin lama makin menakutkan. Kasih makin berkurang. Rasa hormat kepada yang lebih tua makin berkurang. Karena secara logika pantas kalau Saul dibunuh. Tapi Daud dia tetap menjadi terang, menjadi contoh buat pengikutnya. Walaupun ada kesempatan untuk membunuh, Daud tidak lakukan. Bagaimana dengan saudara dan saya? Ketika ada kesempatan untuk balas dendam dengan orang-orang yang memfitnah kita. Kadang-kadang sih enggak secara langsung, cuman dalam arti syukur. Lu enggak tahu gua dulu susah. Syukur gitu kan. Saul seharusnya bisa dimatikan, tapi Daud tidak melakukan. Nah, kalau kita baca ayat 18 sampai 20. Di pasal 24, 18 sampai 20. Berarti 17 di situ ya. Katanya kepada Daud, engkau lebih benar daripada aku. Sebab engkau telah melakukan yang baik kepadaku. Padahal aku melakukan yang jahat kepadamu. Telah kau tunjukkan pada hari ini betapa engkau telah melakukan yang baik kepadaku. Walaupun Tuhan telah menyerahkan aku ke dalam tanganmu. Engkau tidak membunuh aku. Apabila seseorang mendapat musuhnya, masakan dilepaskan dia berjalan dengan selamat? Tuhan kiranya membalas kepadamu kebaikan ganti apa yang kau lakukan kepadaku pada hari ini. Saudara, ketika Saul tahu Daud berhasil memotong sebagian dari jubahnya, Saul tahu. Dan dia katakan,
engkau orang baik. Masakan ada orang yang udah ketahuan musuhnya tinggal dimatiin, malah gak dimatiin. Saul katakan Daud orang baik. Saudara, mungkin saat ini engkau tergelincir. Dan banyak orang yang mensyukuri. Tapi ketika saudara bangun, saudara lihat orang yang mensyukuri, mereka tergelincir. Apakah engkau bersuka cita, rasain? Daud tidak melakukan itu. Dia benar-benar menjadi terang buat pengikut-pengikutnya. Sehingga pengikut-pengikutnya menyadari. Dia tidak mau menjamah Saul, raja yang diurapi Tuhan. Walaupun secara logika pantas untuk dibunuh. Nah, apalagi tindakan Daud kalau kita baca dalam 1 Samuel pasal 26. Ayat 7 sampai 11. Berarti ayat 6 di sana ya. Demikian firman Tuhan. Datanglah Daud dengan Abisai kepada rakyat itu pada waktu malam. Dan tampaklah di sana Saul berbaring tidur di tengah-tengah perkemahan. Dengan tombaknya terpancang di tanah pada sebelah kepalanya. Sedang Abner dan rakyat itu berbaring sekelilingnya. Lalu berkatalah Abisai kepada Daud, pada hari ini Allah telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Oleh sebab itu izinkanlah kiranya aku menancapkan dia ke tanah dengan tombak ini. Dengan satu tikaman saja, tidak usah dia ku tancap 2 kali. Saudara, tetapi kata Daud kepada Abisai, boleh? Jangan musnahkan dia, sebab siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan dan bebas dari hukuman. Saudara, lagi kata Daud, demi Tuhan yang hidup, niscaya Tuhan akan membunuh dia, entah karena sampai ajalnya dan ia mati, entah karena ia pergi berperang dan hilang lenyap di sana. Saudara, sekali lagi kesempatan Daud untuk membunuh Saul. Saul terang-terang sedang mencari Daud untuk dibunuh. Dia kelelahan, dia tidur. Dijaga oleh pasukan. Bahkan panglima perangnya tidur di sampingnya. Dan tombak Saul ada di dekat kepalanya. Dan Abisai, salah seorang pengikut Daud, sebagai pahlawan-pahlawan Daud. Dia katakan, ini yang Tuhan berikan kesempatan untuk membunuh. Udah jelas depan mata tinggal, atau kalau Daud tidak mau, saya tancap sekali langsung mati. Gak usah 2 kali. Tapi Daud bilang, jangan. Saudara, saya lihat, waduh, Daud benar-benar dalam posisi terancam, tapi tetap mengasihi. Dalam posisi terancam, tapi tetap menjadi terang. Dan anak buahnya pun tidak berani bertindak. Bagaimana dengan saudara saat ini? Mungkin posisinya seperti Daud. Tapi Tuhan inginkan saudara dan saya tetap menjadi terang. Saudara, kalau kita baca di ayat yang 21 sampai 23 di pasal 26 ini, berarti 20 ya. Setelah Saul tidak dibunuh, ayat di sini 21, mungkin di sana 20 ya. Demikian firman Tuhan. Lalu berkatalah Saul, aku telah berbuat dosa. Pulanglah anakku Daud, sebab aku tidak akan berbuat jahat lagi kepadamu. Karena nyawaku pada hari ini berharga di matamu. Sesungguhnya perbuatanku itu bodoh dan aku sesat sama sekali. Tetapi Daud menjawab, inilah tombak itu yang tuanku raja. Baiklah salah seorang dari orang-orangmu menyeberang untuk mengambilnya. Tuhan akan membalas kebenaran dan kesetiaan setiap orang. Sebab Tuhan menyerahkan engkau pada hari ke dalam tanganku. Tetapi aku tidak mau menjamah orang yang diurapi Tuhan. Saudara, ada kesempatan Daud untuk membunuh. Kesempatan yang sangat besar.
tombak Saul ada di situ, tinggal ditancep. Kalau Daud nggak mau, Abisai. Panglimanya bisa nancep sekali, mati. Tapi Daud tidak lakukan. Makanya Saul katakan, aku bodoh, aku sesat. Orang sehebat Daud, sebaik Daud, malah ingin dibunuh. Saul mengakui kesalahannya. Dan Daud tetap mengasihi. Saudara, nah kalau saudara baca di 1 Samuel pasal 27 ayat 1. 1 Samuel pasal 27 ayat 1. Tetapi Daud berpikir dalam hatinya, bagaimanapun juga pada suatu hari aku akan binasa oleh tangan Saul. Jadi tidak ada yang lebih baik bagiku selain meluputkan diri dengan segera ke negeri orang Filistin. Maka tidak ada harapan bagi Saul untuk mencari aku lagi ke seluruh daerah Israel. Dan aku akan terluput dari tangannya. Saudara, 2 kali kesempatan Daud bisa membunuh Saul. Daud tidak lakukan. Tapi tetap dalam hati Daud, suatu saat saya pasti akan dibunuh oleh Saul. Sehingga Daud akhirnya lari menjauh dari Saul. Saudara, kadang-kala ini yang bikin sakit hati. Kita udah ampunin, dia masih tetap nyolot aja saudara. Ya, Daud merasakan itu. Mungkin juga saudara saat ini merasakan seperti itu. Banyak hal saudara lihat, ya udahlah, namanya juga saudara, ya udahlah, namanya juga teman satu gereja, ya udahlah. Tapi orang itu makin nyolot, saudara. Sehingga kadangkala hilang kesabaran kita. Tapi hari ini Tuhan ingatkan. Daud, orang yang kecewa, cemas, takut karena akan dibunuh. Dengan emosi yang meledak-meledak. Karena dia berasa dia sebagai pahlawan, bisa mengalahkan Goliat, sekarang ternyata mau dibunuh, kumpul dengan orang-orang yang berantakan juga, tapi Daud tetap menjadi terang. Tuhan inginkan saudara dan saya tetap menjadi terang. Walaupun situasi makin mencekam. Dan contoh yang kedua, kalau saudara baca dalam Hakim-Hakim pasal 11, ayat 1 sampai 3. Kitab Hakim-Hakim pasal 11, ayat 1 sampai 3. Demikian firman Tuhan. Adapun Yefta orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Tetapi ia anak seorang perempuan sundal. Ayah Yefta ialah Gilead. Juga istri Gilead melahirkan anak-anak lelaki baginya. Setelah besar anak-anak istrinya ini, maka mereka mengusir Yefta, katanya kepadanya, engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami, sebab engkau anak dari perempuan lain. Maka larilah Yefta dari saudara-saudaranya itu dan diam di tanah Top. Di sana berkumpullah kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Saudara, kisah tentang Yefta. Yefta setelah besar, ternyata dia anak perempuan lain, bukan dari isi sah, dan dia diusir. Dan dia menjadi preman. Karena teman-temannya preman semua. Saudara, Daud kecewa, marah, ketemu teman-teman yang tidak benar, tetap menjadi terang. Yefta, orang baik-baik, kecewa, ketemu teman-teman preman, dia jadi preman karena dia ikut merampok. Tapi ada satu hal yang Yefta sadari. Kalau saudara baca ayat 5 sampai 11. Berarti ayat 4 ya di sana. Dan ketika Bani Amon itu berperang melawan orang Israel, pergilah para tua-tua Gilead menjemput Yefta dari tanah Top. Kata mereka kepada Yefta, mari jadilah panglima kami dan biarlah kita berperang melawan Bani Amon. Tetapi kata Yefta kepada para tua-tua Gilead itu, bukankah kamu sendiri membenci aku dan mengusir aku dari keluargaku? Mengapa kamu datang sekarang padaku pada waktu kamu terdesak?
Kemudian berkatalah para tua-tua Gilead kepada Yefta, memang kami datang kembali sekarang kepadamu, ikutilah kami dan berperanglah melawan Bani Amon. Maka engkau akan menjadi kepala atas kami, atas seluruh penduduk Gilead. Kata Yefta kepada para tua-tua Gilead, jadi jika kamu membawa aku kembali untuk berperang melawan Bani Amon, dan Tuhan menyerahkan mereka kepadaku, maka akukah yang akan menjadi kepala atas kamu? Lalu kata para tua-tua Gilead kepada Yefta, demi Tuhan yang mendengarkannya sebagai saksi antara kita, kami akan berbuat seperti katamu itu. Saudara, Yefta diusir karena bukan anak sah. Permasalahan yang usir bukan keluarga saja, semua tua-tua mengusir dia. Nah sekarang bangsa Israel diserang oleh bangsa Amon. Mereka cari pemimpin. Ya, mungkin yang ada saat itu banyak, tapi cuma ngomong doang, nggak berani bertindak. Kalau Yefta sudah pasti, dia berani merampok, berarti dia berani untuk melakukan segala sesuatu. Makanya para tua-tua ini datang kepada Yefta untuk menjadi pemimpin. Dan Yefta katakan, wow, kamu benci saya. Sekarang kamu terdesak, minta tolong saya. Wow, bagus. Bukan banyak gitu saudara ya. Ada orang-orang yang benci kita. Tapi begitu dia ngadep masalah, dan dia rasa kita bisa kasih jalan keluar, dekatnya bukan main. Dan kadang-kadang itu membuat kita jengkel. Yefta merasakan itu. Tapi akhirnya Yefta mau jadi pemimpin. Pagi ini Tuhan ingatkan kepada saudara dan saya. Tetap menjadi terang. Walaupun seolah-olah kegelapan melingkupi kita. Tetap menjadi terang. Bukan saja buat pribadi, buat orang-orang terdekat, tetapi juga buat umat. Sama seperti Daud, sama seperti Yefta. Hari ini dunia makin menakutkan. Perang di Timur Tengah sudah dimulai. Kita tidak tahu bagaimana akhirannya. Rusia dan Ukraina belum selesai. Saudara, masih di sana. Tapi dunia nanti bukan saja di sana, nanti di sini. Karena di akhir zaman, kasih makin berkurang. Makanya Tuhan ingatkan kepada saudara dan saya. Ayo, tetap percaya Tuhan. Tetap menjadi terang. Biar nama Tuhan dimuliakan. Amin. Tuhan memberkati. Daud tidak dendam. Daud menghargai orang-orang yang diurapi Tuhan. Walaupun ada kesempatan bagi Daud untuk membunuh Saul, Daud tidak melakukan. Yefta dihina, Yefta diusir. Dan ketika orang-orang susah baru datang kepada Yefta minta tolong. Yefta mau menjadi pemimpin mereka. Bagaimana dengan saudara dan saya saat ini? Ayo, tetap setia, tetap percaya Yesus, tetap menjadi terang. Kita angkat pujian. Ya Tuhan, ku percaya, aku percaya. Melewati lembah air mata, aku percaya firman-Mu ya dan api, aku percaya
Aku percaya. Wanitanya saja menyanyikan lagu ini, oh Tuhan. Ya Tuhan, ku percaya. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Aku percaya. Amin. Haleluya. 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 Lewati lembah Oh, haleluya. 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 aku percaya. Amin. Haleluya. Haleluya. Firman-Mu ya dan amin. Aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya. Prianya saja menyanyikan lagu ini, oh Tuhan, ku percaya. Ya Tuhan, ku percaya. Lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin. Aku percaya. Kenangan sudah Kau jamin. Aku percaya. Saudara, saya suka ikut ibadah setiap hari Rabu itu dengan lansia-lansia, pria-pria. Rabu kemarin saya disuruh membawakan firman. Ketika saya bawa firman, persis di sebelah saya tidur ngorok, saudara. Jadi saya lagi sampaikan firman, dia ya, kami memaklumi karena dia ada penyakit gula. Ya, jadi mungkin mudah lelah. Tapi setelah khotbah selesai, habis doa, semua bilang, waduh hebat ya, bisa tidur di hadirat Tuhan. Kadang-kala susah, saudara. Ketika persoalan hidup menekan, sangat sukar. Untuk tidur pules aja sangat sukar. Dan itu menjadi beban pikiranmu. Hari ini Tuhan inginkan saudara dan saya menjadi terang dalam situasi apapun juga. Karena Dia, Yesus itu sumber terang yang akan menerangi hidupmu. Sekali lagi kita angkat pujian ini dan kita berdoa. Ya Tuhan, ku percaya. Amin. Haleluya. Aku percaya. Amin. Haleluya. Lewati lembah air mata. Amin. 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 Aku percaya. Oh, haleluya. Firman-Mu ya dan amin. Amin. Haleluya. Aku percaya. Amin. Haleluya. Kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin. Kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu yang menegur, mengajar kami, menguatkan kami, meneguhkan kami. Untuk kami dapat melaksanakan apa yang Engkau inginkan lewat firman yang kami dengar saat ini. Tuhan, secara manusia kami tidak sanggup. Jujur Tuhan, kami benci dengan orang-orang yang memfitnah kami.
Kami marah pada mereka Tuhan. Tapi hari ini Engkau inginkan kami melepaskan pengampunan, tetap mengasihi, tetap menjadi terang. Bapa, pegang tanganku, teguhkan aku, kuatkan aku, sehingga aku bisa melewati perjalanan hidup ini. Ampuni Tuhan kalau ada hal-hal yang tidak berkenan yang kami masih lakukan. Ampuni kalau kami memakai pikiran kami untuk menyelesaikan masalah-masalah hidup. Biarlah Tuhan, tangan kasih-Mu memimpin kami lewat Roh Kudus yang Engkau berikan pada kami. Mengajar kami, menasihati kami, menghibur kami, memberikan kami kekuatan. Terima kasih Bapa. Hamba serahkan penyampaian firman ini ke dalam tangan kasih-Mu. Boleh tertanam dalam hati kami, bertumbuh, berbuah menjadi berkat. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Kita akan mendengarkan pengumuman. Shalom Bapak Ibu Saudara Tuhan yang dikasihi. Pengumuman ibadah raya hari Minggu 15 Oktober 2023. Gereja Kristen Pantekoste Yerusalem Jatinegara mengucapkan terima kasih banyak untuk pelayanan Bapak Pendeta Daniel Iskandar untuk pelayanan firman Tuhan hari ini. Dan juga kami mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah terlibat dalam pelayanan hari ini. Biar kiranya Tuhan Yesus yang memberkati. Pengumuman yang pertama, latihan choir. Hari ini jam 13.00, jam 1 setelah ibadah raya selesai, akan diadakan latihan choir untuk perayaan Natal 2023. Mari bergabung dalam latihan paduan suara hari ini. Pengumuman yang kedua, dukungan doa perluasan dan pembangunan gedung gereja GKPI Jatinegara. Saat ini masih berlangsung proses negosiasi harga, persiapan untuk perluasan dan pembangunan gedung gereja. Mari kita sama-sama dukung terus dalam doa untuk proses perluasan dan pembangunan gedung gereja supaya berjalan lancar. Pengumuman yang ketiga, pendalaman Alkitab dan doa Jumat malam. Diingatkan kembali untuk seluruh jemaat GKPI Jatinegara, setiap hari Rabu jam 7 malam ada pendalaman Alkitab, dan setiap Jumat jam 8 malam ada doa setiap Jumat malam via Zoom meeting. Link Zoom akan dibagikan di grup jemaat. Demikian pengumuman hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan memberikan yang terbaik. Saya mengundang petugas pelayan. Mari kita siapkan persembahan. Kita akan bersatu dalam doa sebelum memberikan persembahan. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu, buat kepercayaan-Mu Tuhan yang sudah memberkati kami. Kalau kami boleh memberikan sebagian dari rejeki yang Tuhan sudah berikan kepada kami, biarlah persembahan ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam kasih kemurahan-Mu kami menyerahkan persembahan yang kami akan lakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat memberi. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagi-Mu
bersyukur Bapa kalau kami boleh ada di dalam ibadah ini dari awal sampai selesai. Terima kasih buat segala yang baik yang Tuhan sudah tuntun kami, bahkan boleh mendengar segala seruan doa kami, menaikkan pujian kami, bahkan kami boleh mendengar firman-Mu. Terima kasih Bapa buat segala yang baik ini. Kami bersyukur kalau firman-Mu mengajarkan kepada kami untuk tetap menjadi terang. Sekalipun lingkungan kami tidak baik. Sekalipun orang-orang yang ada di sekitar kami tidak baik. Jadikan kami seperti Daud yang bisa mengajar, membimbing orang-orang yang tidak baik sekalipun. Untuk tetap hidup di dalam terang dan kebenaran Tuhan. Bapa, kalau kami boleh menjadi bagian di dalam rencana Tuhan adalah sangat baik. Ajarkan pula kami untuk bisa mengampuni sebagaimana Daud mengampuni Saul. Ajarkan pula kami Tuhan untuk membuat hidup kami untuk tetap hidup di dalam takut akan Tuhan. Menjadi orang-orang yang bisa memandang Kristus yang sudah mengampuni kami. Kami juga bisa memandang untuk mengampuni orang. Terima kasih Bapak buat firman Tuhan yang kami dengar. Biarkanlah kami terus boleh merasakan pertolongan Tuhan. Pimpinan dan penyertaan Tuhan. Jangan kami hanya mendengar orang berbicara tentang kebaikan Tuhan. Tapi biarlah kami boleh merasakan setiap hari kebaikan Tuhan. Pimpinan dan penyertaan Tuhan dalam hidup ini. Supaya kami boleh menjadi betul-betul kesaksian bagi banyak orang. Terima kasih Bapak buat firman yang kami dengar hari ini. Berkati Pak Daniel yang sudah melayani firman Tuhan. Berkati keluarga, anak mantunya dan seluruh hidup keluarga mereka. Tuhan kami juga berdoa buat para pelayan dan aktivis yang terlibat pelayanan hari ini. Berkati mereka juga ya Tuhan. Supaya senantiasa Allah tidak pernah membiarkan mereka sendiri. Tangan Tuhan terus menuntun setiap anak-anak Tuhan yang ambil bagian di dalam pelayanan. Kami juga berdoa ya Tuhan buat anak-anak Tuhan yang sudah ikut dalam ibadah hari ini. Tuhan memberkati mereka limpah dengan kelimpahan yang dari Tuhan. Karena kami tahu Bapa, Engkau adalah Allah yang hidup. Bukan Allah yang mati, tapi Allah yang mendengar. Bukan Allah yang tidak bisa mendengar. Allah yang bekerja dan hidup. Bahkan terus bekerja sampai sekarang ini. Melihat dan membimbing kami untuk senantiasa dalam takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan umat-Mu ini kalau mereka kembali kepada kegiatan dan aktivitasnya. Penyertaan Tuhan boleh terus memimpin mereka untuk senantiasa melihat, merasakan, bahkan terus betul-betul mendapatkan pertolongan, kasih karunia dan hikmat dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebelum kami tinggalkan tempat ini, kami mohon berkat-Mu. Kita angkat tangan sama-sama. Turunlah kiranya berkat Allah, damai sejahtera, sukacita dan berkat yang dari Tuhan. Turun ke atas kita lewat Yesus Kristus. Dan penyertaan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Karena itu pergilah pulang, terimalah damai dan sukacita ini. Jadilah terang, jadilah berkat. Mulai dari keluargamu, dari lingkungan di mana kau ada, nama Tuhan dimuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai yang mengalir, lembut gemercik. Seperti burung berbangkit, damai surgawi. Shalom, shalom di
Tuhan memberkati.